Elshita News and Talk. Sungai Wulan yang meluap dan tanggulnya yang jebol menjadi salah satu penyebab banjir di Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Gajah Demak. Usai jebolnya tanggul di Sungai Wulan, pemerintah segera melakukan perbaikan tanggul dan menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Ahmad Sugiarto, sesuai informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, perbaikan tanggul sudah mencapai 80%. Bagaimana perkembangan perbaikan dan potensi kerawanan tanggul yang ada di wilayah Demak? Kami akan jumpai Kepala BBWS Pemali Juwana, Harya Muldianto. Elshita News and Talk. Pak Harya, bagaimana proses pemulihan dari Sungai Wulan sebetulnya, termasuk tanggul-tanggulnya ini, Pak Harya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Muhammad dan para pendengar Radio Elshita. Jadi bisa dapat kami sampaikan ya untuk kegiatan tanggap darurat perbaikan tanggul saat ini sudah bisa kami selesaikan ya. Seperti diketahui kemarin ada 2 titik tanggul yang longsor ya, yang menghasilkan banjir. Nah ini kami sudah bisa kami tutup ya per hari Selasa minggu lalu ya. Nah sekarang ini kami dalam proses untuk perkuatan dan peninggian, tapi alhamdulillah sudah selesai semuanya ya. Sekarang yang menjadi fokus kami sebetulnya adalah untuk perbaikan-perbaikan yang di tanggul-tanggul saluran irigasi sebetulnya ya. Kemarin juga kami lihat ada beberapa titik yang juga mengalami longsor ya akibat luapan air dari saluran irigasi. Seperti itu, Mas. Baik. Untuk Sungai Wulan sendiri ini sebetulnya sumbernya dari mana nih berarti, Pak Harya? Sungai Wulan ini ya sumbernya ini dari 2 sungai sebetulnya ya. Di hulu itu ada Sungai Serang dan Sungai Lusi. Nah kalau di Sungai Serang kita punya bendungan, di sana ada bendungan Kedungombo ya. Itu pada saat kejadian sebenarnya kemarin kita sedang tutup tuh karena sedang proses pengisian waduk. Jadi tidak ada aliran dari sana. Justru memang kejadian banjir di Sungai Wulan ini akibat adanya penambahan debit dari Sungai Lusi ya. Seperti itu Mas Muhammad. Baik, berarti memang penambahan debit dari Serang dan Lusi ini menyebabkan akhirnya kemarin meluap juga sehingga tanggul jebol ya Pak Arya ya? Ya, jadi pada saat kejadian sebenarnya kemampuan Sungai Wulan itu sekitar 960 meter kubik per detik ya. Nah, pada saat kejadian itu debit yang masuk ke Sungai Wulan kurang lebih sekitar 1.200-an meter kubik per detik. Sehingga ya meluap. Nah, meluap melimpas ya. Nah, akibat melimpas itu ada beberapa tanggul yang ya terkikis ya. Tergerus akhirnya ya tadi akhirnya kolaps seperti itu. Baik, untuk tanggul yang kemarin itu sempat jebol dan sekarang sudah diperbaiki itu sebetulnya tanggul seperti apa, Pak Harya? Tanggul tanah atau memang sudah tanggul permanen dari beton, Pak Harya? Masih tanggul tanah ya, karena itu memang tanggul-tanggul yang dulu dibangun mungkin di era tahun 80-an ya. Nah, itu tanggul tanah semua, rata-rata memang belum ada perkuatan untuk menggunakan struktur beton ya. Semua masih menggunakan tanggul-tanggul tanah. Nah, seperti itu, Mas. Iya. Untuk saat ini berarti perbaikan juga menggunakan atau ditutup dengan menggunakan tanah kembali begitu, Pak Arya? Ya, jadi untuk penanganan yang sekarang ini kan penanganan dalam darurat ya. Jadi kita memang konstruksinya belum full permanen. Jadi kemarin itu untuk menutup awal kita memang menggunakan ada jumbo base ya yang kita isi dengan tanah. Lalu ada seat pile, ya, ada struktur bambu, batang kelapa, ya fungsinya hanya untuk menahan dulu yang menutup awal, ya. Nah, terus habis ini kita perkuat. Tapi nanti, sekitar nanti pada saat musim kemarau lah, musim kering ya, perkiraan kami di bulan April atau setelah Lebaran lah, itu akan itu dalam kondisi kering nanti ya, airnya tidak besar. Itu nanti akan kita perbaiki, kita kembalikan lagi ke kondisi seperti awal, jadi yang memang full tanggul tanah dari material tanah, gitu. Nah, karena kalau yang sekarang yang penting kan tertutup, kuat, gitu aja dulu.
Seperti itu. Baik. Dari BBWS sendiri sebelumnya ada perkiraan tidak Pak? Sebetulnya kawasan mana atau mungkin di titik mana nih tanggul yang mungkin rawan di saat musim hujan ini? Ya sebetulnya kami sudah cek, memang harus kami akui ada beberapa titik yang kritis ya, kita anggap ya rawan terhadap limpas sungai melimpas. Tapi itu melimpas itu kan jika air yang masuk ke sungai itu ternyata di luar kemampuan dari ruang sungainya itu sendiri. Tapi kalau misalkan debit yang masuk itu masih dalam batas kemampuan sungai, saya rasa tidak akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Cuma memang ini sebetulnya untuk Sungai Wulan, kita tahun ini harusnya ada program ya, rencana kita akan lakukan normalisasi. Sebetulnya sudah kita mau mulai nih, cuma ya ternyata ya alam berkehendak lain ya. Didahului dulu kemarin dengan ada tanggul yang kolaps. Seperti itu. Baik. Ini kami dapat informasi juga tanggul yang kemarin baru ditutup sudah mulai ada muncul retakan. Ada pemantauan tidak ini, Pak Arya, untuk tanggul-tanggul yang kemarin sudah diperbaiki hingga saat ini? Karena kan masih musim penghujan juga nih, ditakutkan atau dikhawatirkan mungkin debit air meningkat kembali begitu. Tetap kita monitor ya, selama proses ini ya kita pasti monitor. Saya belum lihat ada informasi atau laporan dari tim kami di lapangan yang tadi disampaikan bahwa ada retakan ataupun ya. Karena ini kan sementara juga tetap masih ada kegiatan di lapangan, jadi masih termonitor. Setelah ini nanti sebelum kita lakukan penanganan permanen ya pasti tetap ada monitoring ya dari kami ya, pengawasan. Kita menghindari dari risiko yang tidak kita harapkan lah ya, seperti itu. Baik. Kalau hingga saat ini berarti ada yang disiagakan tidak Pak dari BBWS atau Kementerian PUPR nih untuk kemudian mengantisipasi terjadinya kembali meluap atau naik lagi nih debit airnya? Dikhawatirkan kan takutnya tadi melebihi kapasitas dari Sungai Wulan sendiri. Ya, kalau untuk monitoring pasti ya tetap ada ya. Karena di aliran Sungai Wulan ya maupun Serang Lusi, kami kan ada juga bangunan-bangunan yang melintang sungai ya, seperti ada bendung, ada bangunan bagi. Itu selalu kita monitor di sana. Jadi debit ini kan kita evaluasi per jam ya. Perubahan-perubahan debit itu yang terjadi di Sungai Lusi, Serang maupun di Sungai Wulan itu sendiri kita monitor per jam. Ya, seperti itu. Jadi kalau apabila ada kenaikan ataupun perubahan ya pasti termonitor. Baik. Terakhir mungkin Pak Harya bisa berikan imbauan nih bagi pendengar El Sinta mungkin yang akan melakukan aktivitas di kawasan-kawasan sungai atau perairan selama musim penghujan ini, khususnya tadi sungai-sungai yang di bawah pengawasan BWWS Pemali Juwana, Pak Harya. Ya kami berharap sih ya kepada seluruh warga, karena memang saat ini cuaca memang mendekati puncaknya musim hujan di tahun 2024. Sehingga perubahan-perubahan muka air ataupun debit itu pasti akan dimungkinkan ya. Kami berharap masyarakat bisa lebih waspada ya terhadap perubahan-perubahan atau anomali-anomali yang ada di aliran sungai. Ya, jika ada aliran yang tiba-tiba deras, sebaiknya segera menjauh dari sungai ya, jangan beraktivitas di aliran sungai. Nah, nanti ya, kita akan bekerjasama juga ya dengan beberapa pihak. Ya. Apabila nanti terjadi ada kenaikan muka air yang cukup drastis, pastinya nanti kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan aparat setempat untuk bisa memberitahukan kepada warga untuk melakukan tindakan preventif ya, mencegah tadi risiko-risiko yang kita tidak inginkan. Mungkin gitu, Mas Muhammad. Baik, mudah-mudahan musim penghujan ini tidak menyebabkan kembali tanggul jebol, dan kalaupun ada luapan tidak sampai menjebolkan tanggul kembali ya Pak Harya ya. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Harya sudah bersama Radio El Sinta Semarang siang ini. Sehat selalu, selamat kembali bertugas Pak Harya. Terima kasih banyak Mas Muhammad, salam sehat ya, tetap semangat. Baik, terima kasih. Demikian pendengar, Kepala BBWS Pemali Juwana, Harya Muldianto. El Sinta Semarang News and